يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita beramal di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa melaksanakan semua tuntunan yang diajarkan oleh beliau, sehingga pada waktunya nanti kita bisa meraih syafaatnya. Amin. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab turunnya surat Ad-Duha. Sesuai dengan namanya, surat ini diturunkan pada waktu duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir yang menganggap baginda Rasulullah sudah tidak diperdulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab baginda Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Perlu kita pahami bahwa surat Ad-Duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah terhadap baginda Nabi Muhammad yang tidak pernah terhenti walaupun sekejap. Juga ada riwayat lain tentang peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat Ad-Duha, dan semua mengerucut pada satu kondisi, yakni kegundahan baginda Nabi Muhammad akibat terhentinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa waktu. Disebutkan bahwa setelah 10 kali menerima wahyu, yakni Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzamil, Al-Mudasir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, dan yang terakhir Al-Fajr. Baginda Nabi Muhammad dalam beberapa waktu tidak lagi menerima wahyu. Hal ini membuat beliau sangat khawatir dan gelisah. Diriwayatkan bahwa beliau sampai bolak-balik pergi ke Gua Hiro karena sangat menginginkan wahyu itu datang. Di tengah kegelisahan Rasulullah, seorang perempuan berkata pada beliau, diriwayatkan itu adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Wahai Muhammad, setanmu Jibril benar-benar telah meninggalkanmu. Ada juga mufasir yang menyatakan yang sebenarnya terjadi adalah Rasulullah begitu merindukan wahyu setelah merasakan manisnya keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala,
Akibatnya beliau takut, beliau gelisah, khawatir jikalau itu terjadi secara permanen. Ketidakhadiran Al-Quran ini berlangsung dalam beberapa waktu. Ada riwayat yang menyebutkan 2 atau 3 hari, dan ada yang menyebutkan 12 hari. Ada pula yang menyatakan selama 15 hari. Dan yang terakhir hingga 40 hari. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ad-Duha dalam mushaf Al-Quran masuk juz 30 dan merupakan surat ke-93. Surat Ad-Duha memiliki 11 ayat yang terdiri dari 40 kalimat dan 142 huruf. Nasaruddin Asy-Syairazi Al-Badawi, seorang ahli tafsir Al-Quran, menuliskan bahwa baginda Nabi Muhammad pernah mengatakan, pahala bagi orang yang membaca surat Ad-Duha sebagai berikut. Siapa saja yang membaca surat Ad-Duha, maka Allah akan menjadikannya orang yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad untuk diberikan syafaat kepadanya 10 kali kebaikan. Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili iza saja. Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Ila akhiril ayat. Melalui surat Ad-Duha, hati Rasulullah menjadi tentram dan sangat semangat untuk berdakwah. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 macam tanda-tanda kebesarannya, yaitu duha bersama cahayanya dan malam serta kegelapannya, bahwa dia tidak meninggalkan Rasulnya Muhammad SAW dan tidak pula memarahinya sebagaimana orang-orang kafir Quraisy mengatakannya atau perasaan Rasulullah sendiri. Waktu duha dan kegelapan malam merupakan sebuah perumpamaan kondisi psikologis baginda Nabi Muhammad SAW ketika wahyunya terhenti. Beliau seakan berada dalam kegelapannya malam. Sebaliknya, ketika wahyu datang, beliau berada dalam pancaran cahaya. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dan terus akan bersama kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.